Salam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema minder. Minder artinya rendah diri. Bukan rendah hati ya, rendah hati bagus. Rendah diri. Merasa malu dalam hidup ini. Orang lain merasa hebat di hatinya. Dia merasa tidak layak. Itulah minder. Dan banyak orang seperti ini. Minder itu berhubungan dengan keadaan kita sebagai pribadi ataupun dengan lingkungan sosial. Keadaan sebagai pribadi, ia merasa minder karena ia tidak seperti orang lain yang sempurna, baik juga tingginya. Ada orang merasa minder karena ia hitam, tidak seperti orang lain putih. Ada orang merasa minder karena ia tidak seperti orang lain hidungnya mancung tapi ia pesek. Ada orang yang minder tidak seperti orang lain karena pendidikannya sampai sarjana tapi ia sampai SMP saja. Ada orang yang minder karena ia tidak seperti orang lain, tingginya syarat 2 meter sedangkan dia kurang dari 1 meter. Saudaraku, kenapa harus minder? Ada lagi orang yang minder karena keadaan sosial. Orang lain sudah punya rumah besar tapi sayang masih ngontrak. Orang lain sudah punya mobil tapi saya punya kereta pun tidak. Orang lain bisa tamat dan sudah kerja, tapi saya tamat pun tidak. Orang lain sudah bisa punya perusahaan, tapi saya masih belum. Saudara, semua itu hal-hal lahiriah. Firman Tuhan berkata, bahwa kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17, bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Apa itu soal makan minum? Itu adalah soal lahiriah. Hal-hal lahiriah. 1 Petrus pasal 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah lahiriah. Tuhan tidak terlalu peduli dengan hal-hal lahiriah. Tuhan tidak mempersoalkan hal-hal lahiriah. Orang miskin tidak salah. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2, meskipun mereka sangat miskin, tetapi sukacita mereka meluap dan kemurahan mereka juga besar. Miskin tidak salah. Miskin bukanlah dosa. Itu tidak masalah bagi Tuhan. Saudara, karena keadaan sosial dan pribadi yang kurang sempurna seperti orang lain, maka ada juga yang membuli, yang mencaci, yang menghina, atau yang mengata-ngatai. Saudara, dalam Lukas 18 ayat 10-14, firman Tuhan berkata, ada seorang yang berdoa kepada Allah, dalam hatinya begini, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena aku tidak sama dengan orang ini. Orang berdosa. Aku pergi ke gereja, aku bayar perpuluhan, aku berpuasa. Tapi orang berdosa itu berdoa, ya Tuhan ampunilah aku. Maka Tuhan berkata, Allah membenarkan orang berdosa itu dan tidak membenarkan orang yang menganggap benar itu. Maka Tuhan berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Kalau kita mempunyai tingkat sosial yang lebih tinggi daripada yang lain, bukanlah itu suatu kebanggaan. Itu tidak patut untuk dibanggakan di hadapan orang yang tidak seperti kita. Itu kemurahan Tuhan yang patut diserahkan kepada Tuhan lagi.
Janganlah menjadi kehinaan bagi orang lain. Janganlah menjadi kematian bagi orang lain yang tidak berpunya karena kita berpunya. Karena Tuhan menentang orang congkak. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 49 ayat 21, manusia dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Apapun kegemilangan, kehebatan, kesemarakan secara lahiriah, bagi Tuhan tidak punya arti apa-apa kalau tidak punya pengertian tentang hidup. Bahwa dunia ini akan dilenyapkan dan akan ada dua yang menjadi hunian, yaitu sorga dan neraka. Orang tidak sampai ke sana, maka ia sama dengan hewan yang dibinasakan, kata Tuhan. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tetapi orang berdosa. Saudara, bila kita merasa kurang layak karena keadaan sosial dan keadaan postur tubuh kita, itu salah. Bangkitlah. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Seperti apapun kita, Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau berharga bagiku, kata Tuhan. Janganlah minder, janganlah rendah diri. Bangkitlah. Hiduplah untuk Tuhan. Karena di mata Tuhan kau berharga. Janganlah melihat keadaanmu, janganlah melihat keadaan sosialmu. Bangkitlah, pujilah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Manusia itu sama, tidak ada bedanya. Jika engkau ingin juga menjadi berkuasa, firman Tuhan siapkan, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Aku ngerti tentang rencana mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancang kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menyediakan hari depan. Bangkitlah, kejarlah. Janganlah merenungi nasib, jangan merenungi keadaan. Janganlah merasa takut kepada orang yang lebih. Dan kepada yang suka menghina, bertobatlah. Belajarlah rendah hati. Takutlah akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Salam.